melibatkan X1 dan X2. X2 sebagai dependent, X1 sebagai independent. Sudah, itu saja gitu ya. Oke. Oke. Nah, tentu Bapak Ibu tidak akan melihatnya. Ya, karena saya harus keluar dulu dari editor. Baik. Ini ya. Nah, ini outputnya. Mana Pak nilai probability-nya? Ya. Jadi kan gambar kita adalah ini kan X1, X2. Ya. Nah, mana Pak X1, X2-nya yang hubungan probabilitasnya? Oh, kita melihatnya di koefisien ini Bapak Ibu. Nah, di koefisien ini. Bapak Ibu tinggal melihat standardized koefisien beta. Berarti ini adalah min 0,354. Tuh. Manual kan? Iya, manual. Maksudnya juga manual. Tapi kita bisa juga melihat langsung di sini berapa sih variabel pengaruh yang dari luarnya. Nah, kita bisa melihat dari mana? Dari sini Bapak Ibu, R square-nya. Nah, sini ini R square-nya kan tadi. Oh, berarti ini R square-nya 0,125, berarti ini adalah akar dari 1 min 0,125 gitu ya. Ya itu kalau SPSS. Signifikan tidak ini gitu ya? Signifikan tidak ini gitu ya? Oh, kita lihat lagi ke bawah. Signifikan tidak? Kita lihat nilai signifikansi dari ini. Oh, ini ya. Nah, menurut SPSS ini tidak signifikan. Kalau menurut SPSS, Pak, gitu ya. Karena tadi ada, kalau di Smart PLS kan saya sampaikan beda penaksirannya. Maka biasanya belum tentu hasilnya itu sama. Apakah itu signifikansinya, apakah itu probabilitasnya, ya. Nah, ini secara umum juga hasil ANOVA tidak signifikan. Berarti sebenarnya jalur dari X1 ke X2 menurut SPSS itu tidak signifikan gitu ya. Selesai. Ini substruktur yang pertama. Berarti kita membuang jalur ini kalau menurut SPSS. Tidak ada jalur yang menghubungkan X1 X2 gitu. Nah, kita masuk ke yang kedua, Bapak Ibu. Substruktur yang kedua. Masih ingat? Apa tadi? Langsung saya di sini aja. Yang melibatkan regression linear, X2-nya pindah ke kanan, masuk ke independen. X3-nya ya, dependen kan begitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Saya mohon izin menghapus yang pertama ini. Karena sudah tidak ada lagi jalur dari X1 ke X2. Gitu. Sama dengan yang tadi, Bapak Ibu, kita lihat langsung koefisiennya gitu. Mana? Oh ini gitu. Nah, oh berarti jalur X1, X3 itu adalah 0,083 ya. Dan jalur X2 ke X3 itu negatif 0,282. Mirip-mirip. Signifikan tidak? Tidak. Ini lihat nilai signya. Berarti ini dibuang juga. Tuh. Nah, sekarang permasalahannya begini, Bu Nenden. Pak, bagaimana kalau yang dibuangnya hanya satu? Kan kita harus menghitung jalur ini lagi ya. Itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Bisa kembali ke analisis. Nah, ke analisis ke sini, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita langsung membuang variabel yang jalurnya jelek. Misalkan X2 dibuang, lalu diregresi lagi. Ya. Tapi bisa juga sekaligus Bapak Ibu. Sayang ini semuanya tidak signifikan ya.
Jadi kita tidak bisa melakukan proses iterasinya terlihat gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sekaligus tanpa mengulang proses tadi, perhitungan regresi, kita pindahkan metodenya ini dari enter ke backward. Nah, kalau sudah dipindahkan, oke. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu di dalam teks variabel remove gitu ya. Di sini terlihat bahwa ada variabel, kalau ada variabel yang tidak signifikan dibuang, dihitung lagi, dibuang lagi, tapi ini akhirnya dibuang semua gitu kan jelek semua gitu ya. Nah, kalau ada yang bagus, baik, signifikan, mohon maaf, itu sudah gitu ya, ini tidak akan dibuang, jadi nanti yang dibuang hanya X1. Koefisiennya nanti, perubahan koefisiennya itu bisa dilihat dari proses, nah ini. Nah, ini ada 3 kali iterasi. 3 kali iterasi ya. Ini iterasi yang pertama semuanya. Iterasi yang kedua membuang X1. Tapi karena ini masih tidak signifikan, nah dibuang lagi. Akhirnya tidak ada variabel independen di dalam persamaan regresinya. Oh, jalurnya semuanya dibuang. Gitu. Tidak ada. Nah, nanti bisa dikondisikan lah. Data yang punya faedah, kita kondisikan nanti caranya. Tapi jangan digunakan dalam penelitian nanti ya. Bahaya nanti jurnal. Yang ketiga, oke ya, yang ketiga regression linear ya. Nah, ini kan masuk ke X3 itu masuk ke independen, Y-nya ke dependent. Misalkan Pak Dayu optimis ya tidak semuanya dibuang gitu ya, ke backward aja nanti ini ya metodenya. Jadi nanti secara otomatis SPSS akan menghitung jalur yang tidak signifikan itu dibuang gitu ya, backward. Kalau sudah backward, oke gitu. Nah, tapi hasilnya kan sama dengan yang tadi, semuanya di remove. Begitu Bapak Ibu kalau dengan Excel. Kalau sudah selesai, artinya sudah diperoleh jalur-jalur signifikan, kita ambil dari semuanya ini gitu. Baik, saya lihat lagi kondisi data yang finding ya. Saya kondisikan. Bapak Ibu terlihat data atau saya sembunyikan saja? Nih, coba kita lihat ya. 254, 427 ini paling tinggi dari 30 ya. Nah, ini mungkin terlalu tinggi ya. Maaf, saya bukan nanti meminta Bapak Ibu merekayasa data.
Ya, misalkan ini ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ya, analyze gitu ya. Analyze, regression, linear gitu ya. Saya yang pertama dulu. X1, X2. Ya. Oke, ya. Oh kan 0,0 ini signifikansinya. Saya buang dulu ya yang ini ya. Saya buang dulu yang ini ya. Supaya tidak mengganggu Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ya, buat. Nih. R-square-nya menjadi 0,683. Oh, jadi X1 ke X3, X2, probabilitasnya mana? Probabilitasnya ini 0,8. Woi, tinggi banget ya. 0,828. Ini P-nya kalau mau di sini 0,000, signifikan, sangat signifikan, gitu ya, sangat signifikan. Oh, dari luarnya berapa? Dari luarnya? Maaf Pak, di layarnya masih muncul. Oh ya. Sorry. Oke, nih, udah lihat ya? Ada. Saya harus menulis ulang nih, karena layar baru. Ini kan? Nah, saya ulang ya. X1, X2. Berapa signifikan? Berapa probabilitasnya? Probabilitasnya ini Bu. Jadi 0,828 ya. Signifikansinya 0,0. T-nya aja 7 gitu ya. Ya, T-nya 7 gitu ya. 0,00. Ini misalnya signifikansinya di sisinya gitu ya. Gitu. Dari luarnya berapa? Oh, dari luarnya E1. Kita lihat. Nah, ini 1 min, ini akan semakin kecil gitu ya. Makin kecil. Jadi akar dari 1 min 0,6 berapa tadi? 686. Ya, 686. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Silakan. Berarti jalur ini signifikan ya? Ya, bagus. Berarti ada nih. Cek gitu. Nah, setelah ini selesai signifikan, kita maju ke yang kedua. Bisa terhalang oleh icon dari Zoom. Yang terlihat di Bapak Ibu apa? Yang output ya, yang output. Analisis ya. Regression. Nah, sekarang kita masukkan substruktur yang kedua. X1, X3 dengan metodenya, ini metodenya adalah backward ya, karena nanti kita langsung akan menentukan variabel mana yang berarti dan tidak berarti ya. Oke gitu ya. Oke. Nah, ini bagus nih. Ternyata yang di-remove adalah X1 dari jalur yang kedua tadi. Jalurnya bagaimana? Saya mau izin menghapus yang ini karena mengganggu ya. Bisa dituliskan Bapak Ibu oleh Bapak Ibu, silakan dituliskan dulu ini jalur ini, atau dari print out saja boleh nanti ya. Nah, substruktur yang kedua kan jalurnya begini ya, X1, X3, X2, Y gitu. X2, X3, maaf. Waalaikumsalam. Koefisiennya mana gitu ya. Nah, koefisiennya yang pertama adalah kurang bawah, maaf. Nah, ini. Koefisiennya yang pertama Bapak Ibu adalah ini. Ini saya
0,207 dan 0,259. Ini yang pertama muncul. Tapi kemudian setelah diuji signifikansinya jelek gitu ya. Ternyata dibuang. Ini setelah dibuang ini jadi berpindah 431 gitu. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu menghilangkan ini, jalur ini bukan 0,259 lagi, tapi 0,431. Selesai. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir. Regression, linear, buang, ini ya, ganti, masuk backward, oke, gitu ya. Oh, ternyata X2, X1 dibuang. Jadi yang tersisa hanya X. Ya, mana? Oh, ini. Ya. Nah, walaupun jelek juga ternyata X3 itu 0,56. Jadi sebenarnya tidak ada jalur X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ini hanya simulasi, jangan diambil hati gitu ya, bahwa semuanya itu jalurnya jelek. Ya mohon maaf gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya izin untuk meninggalkan Bapak Ibu. Nah, siapa yang mau bertanya silakan, atau mau memunculkan ininya, memunculkan apa? Simulasinya silakan, mangga gitu. Izin tanya Pak. Oh silakan Pak. Ya, tadi kan ada beberapa variabel yang harus dihilangkan. Nah, bagaimana kaitannya kalau misalkan pada directive